Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh membuat ribuan warga terpaksa mengungsi. Berdasarkan data dari BNPB, sebanyak 650 orang masih dalam pencarian. Pemirsa, kita akan mendengar cerita keluarga terdampak banjir di Tapanuli Selatan yang sempat terpisah akibat banjir bandang yang kini telah berhasil bertemu kembali dengan keluarganya. Telah bergabung bersama kami Risman Rab selaku Kepala Desa Garoga Tapanuli Selatan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Risman, saat ini juga kami telah terhubung dengan Pak Asep selaku warga Desa Garoga Tapanuli Selatan. Selamat malam, Pak Asep. Baik, selamat malam, Ibu. Ya, Pak Asep, tentunya kita sangat berduka atas peristiwa bencana yang terjadi di sana, tapi bolehlah kami bersyukur bahwa Bapak telah bertemu kembali dengan keluarga yang hilang. Bolehkah kita konfirmasi kembali bagaimana sebenarnya awal cerita Bapak sempat terpisah dengan keluarga Anda, Pak Asep? Oh iya begini, Bu. Pas waktu banjir jam 9 pagi itu datang kan, kami sempat berpisah sama keluarga karena kami kan kemas-kemas barang gitu kan. Dia jadi istri saya berada di tempat pamannya di salon kan begitu. Tapi pas itu ketika itu saya nggak bisa lagi menyelamatkan barang-barang tersebut karena air udah sempat naik tinggi gitu kan. Begitu, Bu. Detik-detik saat sempat terpisah dengan keluarga Anda, pada saat itu kondisinya seperti apa bencana yang melanda daerah Bapak? Oh, jadi setelah saya kemas-kemas barang di rumah saya itu kan, nah saya mau pergi ke salon itu ngambil istri saya, tetapi saya tidak bisa nyebrang karena air sudah besar, Bu. Begitu. Nah, setelah itu saya naiklah ke atas jembatan itu, barulah ketemu lagi sama istri saya di atas jembatan itu, Ibu. Begitu, Bu. Sempat terpisah dengan istri Bapak berapa lama, Pak? Kurang lebih mungkin 1 jam lah, Ibu, karena antara rumah saya sama salon itu sekitar 400 meteran lah, Bu. Gitu. Jadi pas saya mau naik ke atas rumah ke salon itu kan, jadi air sudah membengkak begitu, Bu. Jadi saya tidak sempat lagi secepat itu kan bisa ketemu sama istri. Nah, setelah itu saya paksakan untuk jumpai istri saya, ketemu di jembatan lah sama istri saya, begitu, Bu. Ketika itu Bapak sempat mengevakuasi diri bersama berapa orang lainnya, Pak? Waktu itu setelah di jembatan kurang lebih sekitar 20 orang kami di situ, Bu, dari ujung jembatan itu. Baik, sekarang ini kami akan bertanya kepada Pak Kepala Desa, Bapak Risman. Ini mendengarkan bagaimana tadi pernyataan dari warga Pak Asep. Tentunya Pak Asep ini merupakan orang salah satu yang telah bertemu dengan keluarganya. Tapi apakah masih ada warga Bapak yang masih dalam pencarian, Pak Risman? Ya, terima kasih. Memang pada saat itu jelas yang disampaikan oleh Pak Asep tadi bahwa air yang meluap itu dengan secara tiba-tiba. Dan selama ini tidak pernah kami mengalami musibah banjir ya sebesar itu. Nah, dan setelah berpisah ya, ini mereka ini lari ke gunung, Bu, lari ke gunung. Nah, kebetulan saya waktu itu menyelamatkan ada anak KKL Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, kebetulan pas di samping rumah saya. Dan mereka itu terlebih dulu saya evakuasi, Bu, ke arah Tapanuli Tengah ke Desa Anggoli. Dan setelah mereka semua selamat, kebetulan istri dan anak saya masih berada di rumah. Nah, dan datang itu anak-anak Karang Taruna itu Pak Kadis masih di rumah. Dan ada 20 orang menghampiri saya ke rumah. Dan nggak bisa lagi, Bu, saya tahan air yang selalu besar itu.
Mereka beramai-ramai untuk menyelamatkan ibu dan anak saya. Dan kebetulan ada 2 orang masih tinggal di belakang, anak saya dan anak abang saya. Nah, anak saya ini diterjang oleh kayu besar dan rumah kami roboh. Dan anak saya ini berenang ke arah barat dan anak abang saya itu nggak pandai berenang, Bu. Dan sampai sekarang belum dapat. Nah, begitu kira-kira, Bu. Ya, artinya Pak Risman, Bapak sendiri juga masih menunggu kabar begitu ya Pak? Ya benar, Bu. Karena pada saat ini tadi kira-kira jam tengah 7 udah dapat 3 mayat lagi, Bu. Nah, mungkin masih ada berkisaran 16 lagi, Bu, yang belum dapat. Baik, terima kasih Pak Itu, Bu. Risman, terima kasih Pak Asep waktunya bersama kami. Kami di sini terus mendoakan agar keluarga Bapak yang hilang segera diketemukan dan juga ada titik cerah dari para pengungsi Amin. di sana dan bantuan segera diberikan. Terima kasih Pak Risman, terima kasih Pak Asep waktunya bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, kita juga beralih ke wilayah lainnya. Bencana banjir di Aceh menyebabkan sejumlah warga hilang. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga yang berada di Lok Sumawe yang hingga kini masih mencari keluarganya yang hilang di wilayah Bener Meriah. Saat ini kita telah terhubung melalui Zoom dengan Ibu Mailidiar. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, Ibu Mailidar, bisa diceritakan bagaimana dan sejak kapan Ibu hilang kontak dengan salah satu ataupun keluarga Ibu? Iya, baik. Saya dengan kakak kandung saya, Ibu Mulyani, tadinya di hari tanggal 25 November ya, masih terhubung. Kita masih chat via WA. Terus saya nggak sempat lagi chatan sampai malam. Misalnya besoknya, menurut adik saya di hari Rabu pagi, mereka itu udah hilang kontak dengan kakak. Sama sekali nggak bisa dihubungi. Sementara kita biasanya kan ada grup keluarga, Ya. selalu saling menghubungi. Jadi aneh aja, kok tiba-tiba kakak nggak bisa dihubungi gitu. Kakak Ibu sendiri lokasinya di mana, Bu? Saya di Lok Sumawe, Kakak Ibu? di Bener Meriah, Simpang Balik, tepatnya di Simpang Balik. Baik. Kami juga akan menyapa Pak Tagore Abu Bakar selaku Bupati Bener Meriah untuk mengkonfirmasi apakah ada jalan keluar bagi warga yang hilang kontak dengan keluarganya. Pak Tagore, selamat malam. Selamat malam Mbak Windy. Ya, Pak Tagore, kami mendapatkan keluhan dan juga kekhawatiran dari salah satu warga Bapak yang ternyata hilang kontak dengan saudaranya. Ini apakah ada solusi dan bagaimana sedianya yang harus mereka lakukan, Pak Tagore? Yang dapat kami sampaikan ke Bu Elida, Pak daerah Simpang Balik, korban jiwa tidak ada. Jadi insya Allah dalam keadaan aman, Bu Elida. Hanya sekarang telekom terputus, jalan terputus, listrik terputus. Hanya ada hubungan udara, jembatan udara pada saat ini, Pak Windy. Baik. Pak Tagore, lantas apakah tidak ada sama sekali kesempatan bagi keluarga untuk mengontak sanak saudaranya, Pak Tagore? Ada, di kantor Bupati, di posko kita ini ada 3 Starlink. Dan pada saat ini di bawah ada ratusan masyarakat yang secara bergilir bisa menghubungi keluarganya di luar Bener Meriah, Pak. Baik, Ibu Mailidiar, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun keluh kesah yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak Bupati yang saat ini juga telah tersambung bersama kami. Silakan. Saya ingin segera ketemu dengan kakak saya. Bagaimana caranya? Paling tidak berkomunikasi dulu dengan via telepon. Tapi ini kalau dihubungi susah, sama sekali nggak masuk
sama sekali. Sama sekali ya, Bu. Ke tetangganya, nomor-nomor yang udah pernah dititip ke saya, nomor temannya, nggak bisa sama sekali saya hubungi. Mhm. Kemudian kalau dengan Starlink, pengungsi itu cuma dikasih jatah 1 menit. Itu yang saya dengar dari orang-orang ya. Terus harga sangat mahal. Bahan pokok itu saya dengar dari suami teman saya yang udah ketemu, yang udah bisa menghubungi istrinya, katanya yang dapat bantuan hanya yang mengungsi. Yang tidak mengungsi tidak dapat bantuan, dan membeli makanan pun stoknya terbatas dan mahal sekali harganya. Jadi mohonlah bantuan. Kemudian kami yang mau menjenguk kakak ke sana, kalau bisa jalan gitu, atau kakak kami bawa pulang ke sini. Sementara itu kakak saya dalam kondisi sakit. Dia nggak bisa berjalan, lututnya sakit. Beberapa hari sebelum tanggal 25 itu dia mengeluh ke saya nggak bisa jalan, kakinya sakit. Dia punya 2 cucu, cucunya masih SD. Jadi begitu, saya mohon gimana cara ini saya bisa kontak ke kakak saya langsung, yang jangan dibatasi 1 menit. Saya butuh sekali. Karena kakak kan umurnya udah 57 tahun. Baik. Begitu, Pak. Pak Tagore, mungkin bisa langsung direspon warga Bapak? Ibu, nomor telepon saya 0811 677 999. Sebentar Pak ya, disimpan sama saya. Ya. Ini 0811. buat pemirsa Bapak, yang mohon melihat, diulang Pak. yang Nomor telepon Bapak 0811 0811 677 999. 999. Kami akan mencari, karena dari kantor Bupati ke Simpang Balik nggak jauh, Bu. Kemudian Ya. Ibu nggak usah khawatir, setiap warga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak ada yang dijual, Bu. Bukan hanya pengungsi, seluruhnya untuk beberapa hari ini dalam keadaan aman. Dan yang tidak dapat dijangkau, kebetulan tiga titik sudah disuplai dengan helikopter, seperti Samar Kilang, kemudian Blangrakal. Jadi Ibu berdoa, kami akan mengurus semuanya. Bupati Ibu tidak pernah menyerah, Bu, bertarung. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Terima kasih Pak. Ya Bu ya, tidak perlu Ya Pak, khawatir. terima kasih. Ini abang saya kemarin Pak kan, abang yang nomor 2 Ya. nyari kakak. Jadi naik motor bersama suami kakak saya di sini sementara. Jadi pergi dengan abang saya, kemudian sampai di tengah jalan itu terpaksa nggak bisa jalan, nggak bisa lewat motornya. Abang Baik. saya sendiri jalan kaki sampai ke Simpang Balik. Baik, Gitu. Ibu Mailidar. Baik, Ibu. Ya, ya. Ibu Mailidar, setidaknya 130 kita... jembatan terputus. Baik, Bapak Tagore. 130 jembatan terputus, Iya. kita terisolasi. Ibu berdoa, karena Baik, Pak. tidak ada upaya lain, berdoa. Kami berjuang Baik. di sini, Bu. Doakan Baik, kami Pak sehat, Bupati. dan seluruh Terima kasih, pemuda Pak, yang ya. ada di desa-desa sekarang bergerak untuk berjuang memutus isolasi ini. Baik, Ibu. Ya, Mbak Windy. Ya, Ibu Mailidar, setidaknya kita mendapatkan informasi bahwa seluruh dari warga yang berada di sana selamat. Ini menjadi titik cerah, Ibu Mailidar. Kita juga terus berdoa agar Ibu bisa berkesempatan untuk berkomunikasi dengan salah satu keluarga Ibu yang masih hilang kontak. Terima kasih Ibu Mailidar, terima kasih Pak Tagore. Kami akan Waktunya bersama kami, kita juga akan terus mendoakan agar seluruhnya dapat membaik. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.